Kemarin kita udah bahas suplemen Redcon One yang MRE. Nah, dan video kali ini gua bakal bahas yang versi MRE Lite. Ingat, ini dua jenis suplemen yang berbeda dan juga punya benefit yang berbeda juga. Tulisan MRE yang ada light-nya ini nggak serta-merta soal ukurannya aja ya. Ya emang sih ya ukurannya ya light, agak kecil sih ya dibanding dengan yang MRE yang kemarin. Ukurannya itu botol 1,92 lbs dan nggak nyampe 1 kilo. Beda dengan yang MRE yang kayak kita bahas kemarin itu bisa sampai 2 kilo lebih itu ya, hampir 3 kilo. Kalau kita bahas di NutriFact-nya, satu servingnya itu rendah loh. Di sini 29 gram per servingnya. Jadi ini kebalikannya dari yang versi MRE yang kayak kemarin ya. Dan dalam satu servingnya ini itu kalian udah dibekali 24 gram protein, cuma 4 gram karbo, rendah lemak, rendah gula dan juga rendah sodium loh. Dan satu servingnya ini cuma 130 kalori loh. Wah. Dan di sini mikronutriennya ada dari kalsium, besi dan juga potasium. Nah, berkaca dari NutriFact-nya tadi, ini termasuk pangan tambahan tinggi energi protein ya. Dan bayangin dalam 29 gram penyajiannya tadi, kalian udah dapat 24 gram protein loh. Berarti di sini protein rasionya itu ada di angka sekitar 83%. Wah, udah sekelas isolate ini ya. Tapi uniknya di sini nih, dia nggak pakai bahan bakunya dari whey isolate atau juga nggak pakai bahan bakunya dari whey apapun. Yap, di sini dia mengunggulkan sumber protein real whole food kayak yang MRE juga. Dan di sini tulisan di depannya ini ada animal based protein. Wow. Dan sekarang saatnya kita bahas komposisi yang digunakan. Pertama, sumber proteinnya di sini pakai whole food protein blend ya. Jadi di sini ada beef protein isolate, pea protein, brown rice protein, chicken protein, egg, albumin dan juga salmon protein. Dan ini sumber proteinnya mirip dengan yang MRE yang kayak kemarin. Jadi di sini dia mengkombinasikan animal based protein dan juga plant based protein. Tapi di sini lebih didominasikan oleh animal based protein. Dan sisanya di sini komposisinya itu cuma barisa dan pelengkap yang lainnya. Terus ada milk creamer juga di sini. Jadi ya biar teksturnya itu lebih creamy dan juga ada penambahan maltodextrinnya juga di sini. Maltodextrin. Cuman gue nggak tahu di sini takaran maltonya itu berapa persen. Kalau dilihat dari karbonya tadi berarti di sini takarannya termasuk rendah ya. Terus ada medium chain triglyceride atau MCT oil powder. Di sini biasanya diekstrak dari minyak kelapa. Dan itu adalah sumber lemak yang dapat digunakan oleh tubuh secara efisien sebagai sumber energi. Dan juga di sini terakhir ada perisanya, sweetenernya ya dari sukralosa dan juga acesulfame. Ada dua lagi nih pemanisnya. Dah, itu aja bahan-bahannya. Jadi dia di sini komposisinya lebih mengunggulkan dari sumber proteinnya itu sendiri. Sisanya itu cuma perisa, pengental dan ya ada maltodextrinnya juga tadi ya di sini ya. Nah, jadi Redcon One MRE Lite ini mendominasikan animal based protein sebagai sumber protein utamanya dan nggak pakai whey sama sekali. Dan kalau kita bahas soal BPOM-nya, ini sudah terregistrasi BPOM ya sebagai pangan tambahan tinggi energi protein rasa oatmeal coklat chip. Sini juga ada nomor registrasinya dan juga bisa kalian scan sendiri QR kodenya. Dan varian rasa yang udah BPOM di sini baru yang oatmeal coklat chip. Penasaran dengan tekstur dan juga rasanya kayak gimana? Mari kita bikin. Di sini gua nggak pakai shaker ya biar ngelihat ini mudah larut apa enggak. Dan ternyata mudah larut loh. Dan teksturnya pas, nggak kekentalan dan juga nggak encer-encer amat, nggak banyak busanya juga. Dan di sini kelihatan nih coklat chipnya. Tara, ini dia. Mari kita coba. Enak banget. Dan ini rasanya mirip banget ya sama MRE yang kemarin. Creamy dan coklatnya juga delicious. Ini nggak terlalu kental ya.
Coklat chipnya enak. Sekarang kita bahas soal harganya nih. Harganya satu botol ini atau 1,92 lbs ini kena harga di Rp592.000. Dan ini buat 30 kali minum, berarti di sini per servingnya kena harga 19.800-an. Hampir 20.000 ya. MRE Light ini berbeda dengan MRE ya. Kalau Redcon One MRE itu lebih mengarah ke program bulk atau lean bulk karena tinggi protein, tinggi karbo, dan juga tinggi kalori. Kalau Redcon One MRE Light ini lebih mengarah ke program cut atau rekomposisi atau ya sebenarnya siapapun yang membutuhkan protein tambahan. Karena di sini punya protein yang tinggi tapi rendah karbo, rendah lemak, dan juga rendah kalori. Persamaan dari Redcon One MRE dengan MRE Light ini dia sama-sama nggak pakai bahan baku protein dari whey, tapi pakai real whole food source. Dengan harga hampir 20 ribuan per servingnya, kalian udah mendapatkan 24 gram protein dari whole food animal based protein, rendah karbo, rendah lemak, dan juga rasanya yang enak banget menurut gua. Sayangnya MRE Light ini nggak dijelasin tabel asam aminonya di kemasannya sini. Jadi kita nggak tahu total EAA-nya dan juga nggak tahu total BCAA-nya berapa. Dan juga ya sebenarnya walaupun kita tahu isolate beef protein, salmon, chicken, telur itu juga punya EAA yang komplit dan tinggi juga dan full juga ya. Tapi setidaknya ada dong ya tertulis di sini. Apalagi ini seharga whey isolate ke atas loh. Dan pertanyaan yang ada di benak gua adalah kenapa Redcon One MRE Light ini tidak menambahkan whey protein? Apakah takut dengan laktosa atau alergi terhadap susu? Tapi kalau alasannya adalah alergi susu, suplemen ini pun juga masih mengandung alergen dari jenis susu. Karena kan di sini tadi dia pakai milk creamer ya. Dan juga alergen dari sumber lain juga. Di sini ada pea protein atau sumber alergen dari kacang-kacangan. Dan mengapa animal based dijadikan sebagai unggulan dibanding dengan menggunakan whey? Kalau soal kecepatan penyerapan, jenis-jenis whey isolate itu tentu lebih cepat diserapnya ketimbang dengan suplemen ini. Karena di suplemen ini masih menggunakan putih telur, protein beras, pea protein yang notabene itu punya time release yang lebih lambat ketimbang dengan whey protein isolate murni. Harga yang mendekati 20 ribuan, jika sekelas whey mungkin sudah dapat whey jenis isolate, bahkan bisa dapat yang jenis hydrolyze yang punya tinggi protein dan juga rendah karbo juga dan juga rendah kalori juga loh. Tapi lebih cepat serap. Kalau soal bioavailabilitasnya, baik itu whey maupun whole food protein itu mempunyai digestibility yang berbeda tipis saja ya, beda tipis saja. Dan asam amino yang gak jauh beda dengan whey protein. Untuk kaum mendang-mending, mungkin harga yang tadi mereka bakal mikir nih. Karena jika dibandingkan dengan whey konsentrat, karena punya nutrifak yang hampir beda tipis aja ya, di sini karbonya juga masih ada, lemaknya juga masih ada di sini ya, walaupun tipis ya. Walaupun MRE Light ini masih unggul di protein rasionya dan juga kualitasnya ini sekelas real whole food loh, tapi yang konsentrat kan punya harga yang jauh lebih murah. Kalau kita bandingin dengan yang versi ration atau yang isotop dari Redcon One juga, itu punya sumber protein dari whey loh, dan di situ ternyata masih jauh lebih murah ketimbang MRE Light yang ini. Apa ini dikarenakan menggunakan animal base? Ya kita juga tahu ya, suplemen yang animal base itu pasti harganya agak mahal dan agak lain emang dari yang lain. Mungkin ya dikarenakan bahan bakunya yang spesial dengan proses ekstraksinya yang ketat dan juga rumit, di mana hasil akhirnya itu dari real whole food menjadi pure protein yang dibutuhkan. Sedangkan karbo dan fatnya bisa dikikis seminimal mungkin. Jadi mungkin di sini karena mengunggulkan kualitas dari real whole food protein yang bikin harganya ini ya agak lain ya dari yang isotop dan rationnya. Tapi MRE Light ini masih ya terdapat plant based juga di dalamnya. Jadi nggak pure juga sih animal based ya. Perlu diketahui diet animal based tentu berbeda dengan diet carnivore. Dan juga perlu diingat diet animal based itu bukan berarti lu 100% makan makanan hewani. Karena di sini permainan pentingnya ada di persentase dominan dari animal base-nya itu sendiri. MRE Light ini masih mengandung alergen baik itu dari protein hewani maupun juga kacang-kacangan yang kayak gue bilang tadi. Jadi buat kalian yang masih alergi terhadap salah satu atau beberapa dari komposisi yang udah gue bilang tadi, sebaiknya kalian perlu waspada sebelum mengkonsumsi suplemen yang ini. Dan ingat, komposisi dan juga nutrition fact
tiap varian rasa mungkin bervariasi juga. Jadi teliti dulu kalian itu mau pilih varian rasa yang mana. Karena yang udah Bepom baru yang rasa oatmeal chocolate chip, ya jadi gua cuma bisa menikmatin varian rasa yang ini dulu. Dan gunakan produk ini cuma sebagai suplemen atau pangan tambahan. Jadi ya jangan berlebihan ya. Terima kasih udah nonton video gua sampai selesai. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, kasih kritikan, masukan, saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.